Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GKJW Ponorogo yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam, salam patunggilan, salam sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita melakukan doa malam, mari kita bersama-sama mendengarkan renungan yang berjudul Natal adalah Kesederhanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kali menjelang Natal, apa yang terpikir oleh kita? Apakah baju baru, sepatu baru, celana baru, penampilan yang baru? Apakah kita terus memikirkan hadiah apa yang akan kita peroleh dari teman-teman, saudara, orang tua, anak-anak kita? Apakah kita memikirkan hal-hal yang lahiriah? Ada orang yang tidak mau pergi ke gereja untuk merayakan Natal karena tidak punya baju yang baru, tidak punya penampilan yang baru. Natal seolah-olah harus menjadi momen di mana penampilan dan semua yang dipakai adalah barang-barang yang baru. Malam ini kita belajar dari firman Tuhan tentang makna kesederhanaan di dalam Natal. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-12 tertulis demikian. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Allah yang Maha Kaya itu datang sebagai manusia. Di tempat yang hina, dia dibaringkan di dalam palungan, sebuah tempat atau wadah untuk menampung minuman atau makanan untuk hewan. Allah yang Maha Kaya itu datang dalam kesederhanaan. Hal ini selaras dengan sifat dari Allah. Allah itu rendah hati. Dalam Matius pasal 11 ayat 29 tertulis demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak, Ibu, Saudara dapat membaca sifat dari Allah, bahwa Allah itu lemah lembut dan rendah hati. Allah sang pencipta langit dan bumi itu tidak hendak mempertontonkan kekayaan dan kekuasaannya. Dia tidak datang hendak mempertunjukkan kehebatannya sebagai Allah. Berbeda dengan manusia, semakin kaya seorang manusia, maka ia semakin ingin menunjukkan eksistensi atau keberadaan dirinya. Manusia yang kaya ingin menunjukkan bahwa dirinya benar-benar kaya, sehingga dikagumi oleh orang banyak. Orang-orang yang super kaya di dunia ini bila menikah akan mengadakan pernikahannya secara besar-besaran dengan biaya yang sangat mahal, dengan tujuan untuk memperlihatkan betapa kaya dirinya. Begitu juga dengan kelahiran seorang bayi dari keluarga yang kaya, cenderung untuk mempertontonkan kekayaannya dengan memilih rumah sakit yang termahal dan terbaik kelas VIP, serta mengadakan perhelatan syukuran besar-besaran atas kelahiran bayinya sebagai momen untuk menunjukkan betapa kaya diri mereka. Manusia selalu punya kecenderungan untuk memamerkan keberhasilan, kekayaan, dan keeksistensi dirinya. Berbeda dengan Allah, Bapak, Ibu, Saudara, Allah mempunyai sifat rendah hati. Kerendah hati Allah ditunjukkan melalui cara kedatangannya ke dunia. Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa dan Maha Kaya itu rela meninggalkan keagungannya, rela meninggalkan kekayaannya untuk menjadi sama seperti manusia dan lahir dalam kesederhanaan. Bukanlah suatu kebetulan Yesus Kristus Sang Juru Selamat
Sang Firman yang menjadi manusia itu terlahir di sebuah kandang. Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara, tetapi Allah telah memilih tempat itu bagi dirinya untuk dilahirkan, sebagai tanda yang nyata dari kerendahan hati Allah dan kesederhanaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat akan hal ini, mari kita refleksikan sifat dan sikap Allah secara pribadi. Sudahkah kita memiliki kerendahan hati seperti Tuhan? Sudahkah kita memiliki kesederhanaan seperti Tuhan? Merayakan Natal bukan dengan kemewahan, tetapi merayakan Natal itu seharusnya dengan kesederhanaan kita. Natal bukanlah momen untuk menunjukkan kekayaan kita atau penampilan kita kepada orang lain, tetapi Natal adalah momen untuk berubah diri menjadi lebih baik di hadapan Tuhan lewat kesederhanaan kita. Setiap merayakan Natal, biarlah kita semakin merendahkan hati kita. Jadilah rendah hati seperti Tuhan yang rendah hati, dan yang telah rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Biarlah orang-orang merendahkan diri kita, yang penting kita dimuliakan oleh Tuhan. Tetaplah jaga kesederhanaan dan kerendahan hati kita dalam merayakan Natal, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kita. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat Bapak Ibu Saudara semua, dan Roh Kudus akan memberi pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan. Haleluya.